Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Dayana berbagi dimanapun saja berada. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan dapat bertemu kembali melalui channel Dayana berbagi ini. Perkenankan, saat ini saya akan membagikan sebuah bacaan yang saya pikir sangat menarik dari Kompasiana Beyond Blogging yang ditulis oleh Imam Miladi pada tanggal 8 Desember tahun 2021 pukul 07.44 dan diperbaharui pada tanggal 9 Desember 2021 pukul 09.03, yakni tentang adanya 4 kebiasaan kecil tapi dapat merusak otak kita tanpa kita sadari. Nah, apa saja 4 kebiasaan kecil itu? Karena ini saya pikir sering terjadi baik pada diri kita, teman-teman kita, dan mungkin juga anak-anak dan cucu-cucu kita. Nah, untuk menghindari kerusakan otak kita itu, melalui bacaan ini diharapkan nanti bisa kita hindari kebiasaan tersebut sehingga tidak merusak otak kita karenanya. Untuk menyingkat waktu, saya akan share screen bahan bacaan yang sudah kami siapkan. Sekali lagi, tulisan ini ditulis oleh Saudara Imam Miladi pada tanggal 8 Desember 2021 pukul 7.44, diperbarui 9 Desember 2021 pukul 9.03. Ditulis di Kompasiana Beyond Blogging. Jadi sekali lagi tentang adanya 4 kebiasaan kecil yang dapat merusak otak tanpa kita sadari. Ini gambar otak ya. Command center, itulah fungsi otak, yakni sebagai pusat kendali untuk semua aktivitas tubuh kita. Mencakup semua aktivitas vital, mulai dari detak jantung, pernafasan, hingga gerak motorik anggota tubuh kita lainnya. Sayangnya, sebagaimana fungsi air dan oksigen di dalam tubuh yang sering kita abaikan, begitu juga kita sering mengabaikan fungsi dari otak kita. Kebanyakan kita melakukan beberapa kebiasaan yang meskipun kecil, sederhana, dan terlihat remeh, namun ternyata membahayakan otak kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja 4 kebiasaan kecil tersebut? Berikut ini. Nah, 4 kebiasaan kecil tersebut. Yang pertama, tidak melakukan apa-apa. Nganggur, bengong, tidak melakukan apa-apa itu dapat merusak otak kita. Dalam beberapa hal, otak berkembang seperti otot tubuh kita. Semakin sering kita menggunakannya dengan cara tertentu, maka semakin mampu otak kita untuk melakukan tugas yang kita inginkan. Begitu pula bila tidak pernah menggunakannya, alias doing nothing, tidak berbuat apa-apa, maka otak kita akan kehilangan fungsinya sebagai pusat kendali aktivitas tubuh. Tuhan menciptakan manusia lengkap dengan otak agar kita dapat berpikir. Maka jangan takut menggunakan otak untuk berpikir. Justru dengan berpikir itulah otak kita akan menjadi
terlatih untuk berpikir sehingga otak kita bisa kita manfaatkan sebagaimana yang kita inginkan. Nah, jika kita tidak pernah menciptakan suasana agar otak kita bisa berpikir, ibarat pisau yang tidak pernah digunakan. Nah, maka otak kita pun akan menjadi berkarat dan tumpul karenanya. Jadi pisau kalau tidak pernah diasah, ya tumpul. Nah, otak kita pun begitu, kalau tidak pernah untuk berpikir, ya tumpul. Mau. Nah, pikiran yang menantang saat mengisi teka-teki silang, keterampilan atau belajar tentang keterampilan atau pengalaman baru, bahasa yang berbeda, percakapan yang menarik, membaca atau bahkan menulis dapat membantu merangsang otak kita dan mengembangkan neuroplastisitas yang mengacu pada kemampuan otak untuk beradaptasi. Nah, alih-alih atau daripada menggerakkan jari untuk men-scroll lini masa media sosial atau melihat-lihat status teman, gerakkan jari kita untuk menulis. Menulis apa? Menulis apa saja. Untuk adik-adik bisa menulis cerita, menggambar sesuai dengan imajinasi. Bagi Bapak Ibu guru, pengawas, kepala sekolah yang menulis apa-apa praktek baik atau mungkin menulis puisi, cerita pendek, itu bisa menjadi karya dalam bentuk publikasi ilmiah atau mungkin karya inovatif. Mengapa begitu? Karena saat menulis, semua bagian otak terlibat dan menjadi aktif. Jadi kalau kita menulis itu, otak kita, semua kita terlibat aktif. Semakin sering kita menggunakannya dengan cara tertentu, semakin mampu otak kita untuk melakukan tugas yang kita inginkan. Dengan kata lain, menulis dapat membantu otak kita untuk tumbuh. Sama seperti ketika kita melatih otot dengan berolahraga atau latihan fisik lainnya. Maka otot kita akan menjadi terlatih, menjadi kuat. Demikian juga otak. Dengan menulis semua pikiran kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, semua anggota tubuh kita itu beraktivitas. Karena tidak mungkin kan nulis tidak pakai mikir. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan waktu jangan untuk tidak berbuat apa-apa. Mari, bisa salah satunya adalah dengan menulis, mengerjakan teka-teki silang, belajar, membaca. Itu akan melatih otak kita menjadi baik, ya, menjadi normal, ya, tidak tumpul. Seperti otot lainnya, otak kita perlu digunakan dan ditekuk agar tetap bugar. Nah, yang kedua, terlalu banyak menatap kotak ajaib, laptop atau mungkin HP, ya, ponsel. Nah, ini dikatakan bahwa sejak ponsel diciptakan, kita begitu terpesona dengan keajaiban teknologinya, sehingga tanpa sadar kita malah menjadi budaknya. Tangan terasa gatal jika tidak menggenggam ponsel. Pikiran terasa kosong jika tidak membaca umpan-umpan Instagram atau melihat video-video TikTok dan YouTube. Kita lanjutkan. Hal ini tentu saja baik untuk para raksasa teknologi seperti Facebook, tetapi tidak baik untuk kesehatan otak kita. Banyak penelitian menunjukkan hubungan langsung antara screen time atau waktu layar dan depresi. Artinya semakin banyak kita menatap layar HP, bisa jadi akan menjadikan kita depresi. Tidak perlu heran, karena sebagian besar konten yang kita konsumsi secara online bersifat negatif dan membahayakan kesehatan mental kita. Tak hanya itu,
Penelitian lain juga menunjukkan terlalu lama menatap layar perangkat digital dapat merusak struktur dan fungsi otak kita. Nah, untuk menjaga otak kita yang agar tetap sehat, bukan berarti kita tidak harus menghindari media sosial. Jadi sekali lagi tidak harus kita menghindari, tetap kita bisa memanfaatkannya. Yang penting atau yang perlu kita lakukan hanya menetapkan batasan yang sehat. Dan memastikan kitalah yang mengontrol konsumsi media, bukan sebaliknya. Jadi, tapi harus tahu waktu, bisa mengontrol waktu. Bukan kita yang diperbudak oleh kotak ajaib atau handphone atau laptop tersebut. Riset internal Google tahun 2018 menunjukkan orang Indonesia menghabiskan waktu rata-rata 8 jam sehari di ponselnya. Sekarang bayangkan apa saja yang bisa kita lakukan, kita buat atau kita pelajari jika kita memiliki 8 jam tambahan setiap hari untuk menatap ponsel tersebut. Gunakan waktu tambahan itu untuk melakukan aktivitas yang lebih bermakna. Yang ketiga, gaya hidup kaum rebahan. Ini ya. Pemalas ya, maunya berbahan, maunya tidur ya. Pandemi COVID-19 memaksa sebagian besar penduduk dunia, termasuk kita, itu menganut gaya kaum rebahan. Karena aktivitas di luar dibatasi, sebagian besar kita memilih untuk bersantai, baik di sofa, kursi ruang tamu, atau di tempat tidur yang rasanya begitu nyaman. Ya. Faktanya, kenyamanan ini dapat memiliki efek berbahaya pada kesehatan mental dan fisik kita. Gaya hidup tidak aktif atau pasif ya, yang dianut kaum rebahan menimbulkan biaya tinggi karena kita harus menanggung biaya pengobatan untuk penyakit jantung, obesitas atau kegemukan, depresi hingga demensia. Penelitian lain juga menemukan bahwa gaya hidup kaum rebahan yang suka tidur, suka molor, suka bermalas-malas, berebah terus ya, memiliki efek negatif pada otak kita, yakni memengaruhi ingatan kita secara negatif. Memang tidak ada salahnya kita bersantai sejenak melepas penat. Tetapi jangan lupa Tuhan menciptakan kita lengkap dengan kaki untuk berdiri tegak dan untuk berjalan. Jangan rebah terus. Mengalahkan kenyamanan dari gaya hidup kaum rebahan adalah dengan memasukkan aktivitas gerak. Ini bukan tentang berolahraga atau aktivitas fisik berat lainnya, tetapi tentang bangun selama beberapa menit, berjalan-jalan pendek, dan berdiri tegak. Nah, itu bisa membuat tidak rusak otak kita. Jangan terus-terus berebah terus. Yang keempat, kurang silaturahim, kurang menyambung tali persaudaraan dengan orang lain. Ingin usia yang panjang dan rezeki yang banyak, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bersilaturahimlah, sambung persaudaraan, sambung kekeluargaan dengan siapapun. Demikian pula ingin otak yang sehat, menurut studi perkembangan orang dewasa Harvard, maka bersilaturahimlah, sambung persaudaraan, sambung kekeluargaan. Jangan memutus persaudaraan. Sebagai manusia, kita terhubung dengan interaksi sosial yang sejati. Namun masalahnya adalah
kita sering mencoba mengganti hubungan sejati itu melalui teman Facebook dan follow Instagram. Sekalipun hal ini memberi kita dorongan adrenalin instan, teman Facebook dan follower Instagram tidak memberi kita rasa koneksi keterhubungan yang nyata, tapi keterhubungan semu. Penelitian membuktikan bahwa kurangnya kontak sosial di dunia nyata yang berkualitas tinggi dapat menyebabkan masalah kesehatan mental dan fisik. Kualitas hubungan dan interaksi sosial kita memiliki dampak signifikan pada kesehatan otak dan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Dan komunikasi digital tidak dapat menggantikan nilai interaksi tatap muka. Makanya anak-anak kita yang sudah hampir 2 tahun tidak sekolah tatap muka, segeralah para pemerintah daerah yang belum, segera laksanakan tatap muka, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat, agar anak-anak kita segera bisa berkomunikasi dengan guru, dengan teman-temannya secara nyata. Karena itu akan dapat melatih otak anak-anak kita, termasuk kita. Ya, mari kita bersilaturahim dengan siapapun, tetangga, teman, baik teman kerja, teman sekolah yang dulu reuni misalnya. Tentu silaturahim yang bermanfaat, yang berkualitas tinggi, itu akan dapat menjadikan otak kita menjadi kuat. Ya. Karena kalau kurang silaturahim bisa merusak otak kita. Sebaliknya bisa memperkuat otak kita kalau kita banyak bersilaturahim, menyambung persaudaraan, saling kunjung, saling ketemu, insya Allah akan menjadikan otak kita kuat. Nah, oleh karena itu, mari kita hindari nih, bengong tidak berbuat apa-apa, nih berebah terus, nih, banyak menatap handphone, laptop, komputer, kaum rebahan, dan juga ini menyendiri, tidak mau bersilaturahim dengan teman-temannya. Nah, ini hindari supaya otak kita tidak menjadi rusak karenanya. Nah, kiranya demikian informasi yang dapat saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita, untuk saudara-saudara kita, dan untuk anak cucu kita. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.